Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube pusatnya informasi tentang pinjaman uang online dan pay later. Oke teman-teman, untuk di video kali ini saya mau share lagi kepada kalian sedikit cerita pengalaman saya saat pinjam uang di aplikasi EasyCash. Nah, buat kalian yang mau tahu cerita pengalamannya, tinggal tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum mulai ke videonya, saya minta dukungannya buat channel ini. Caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya, agar kalian semua gak ketinggalan informasi menarik selanjutnya dari channel ini. Oke teman-teman, inilah pengalaman saya sendiri saat menggunakan aplikasi pinjaman online EasyCash. Saat pertama kali menggunakan aplikasi EasyCash, saya mendapatkan limit yang cukup besar, yaitu Rp5.500.000. Waktu itu saya ambil karena tergoda bunganya yang terbilang rendah. Kebetulan lagi ada promo yang lumayan kan buat nambah-nambah modal usaha. Untuk pencairannya sangat cepat dan bisa dalam hitungan menit. Setelah mendatangani perjanjian secara digital, nanti dana langsung dikirim ke rekening bank yang sebelumnya sudah didaftarkan terlebih dahulu. Dan untuk jumlah dana yang dikirim atau yang debitur terima adalah sudah dikurangi biaya admin. Sebagai contoh, untuk pinjaman saya sejumlah Rp5.500.000 untuk 6 kali periode bayar dalam 30 hari. Dan dana yang diterimanya itu hanya Rp5.146.000. Terus cicilannya per bulannya Rp1.270.500. Jadi bisa kalian hitung berapa biaya adminnya. Ya, jadi biaya admin yang ditetapkannya adalah sebesar Rp353.800. Selain biaya admin atau biaya layanan yang dipotong langsung ketika pencairan, tentunya ada bunga juga yang harus dibayar. Jadi, total pengembalian dari sejumlah pinjaman di atas adalah Rp7.623.000. Oke, setelah saya hitung total bunganya yaitu Rp2.123.000. Pada pertama kali meminjam, saya tidak tahu kalau biaya adminnya segitu besarnya. Karena memang pada saat saya mengajukan tidak ada rincian terkait biaya adminnya. Dalam perjanjian memang disebutkan bahwa pemberi pinjam berhak menetapkan biaya-biaya atas pinjaman, namun tidak disebutkan secara gamblang nominalnya. Kemudian, bagaimana dengan cara pembayaran pada aplikasi EasyCash ini? Cara pembayarannya cukup mudah. Saya sendiri memilih menggunakan lewat virtual akun karena saya pengguna internet m-banking. Terus, bagaimana apabila terlambat membayar? Apakah ada penagihan? Jangankan terlambat membayar, ketika 5 hari sebelum jatuh tempo pun sudah ditelepon setiap hari dengan memberitahukan jatuh tempo pembayaran. Apalagi kalau terlambat membayar, kayaknya setiap jam diteleponin. Tapi untuk saya sendiri membayar tepat waktu, jadi belum tahu bagaimana cara mereka menagih ketika telat membayar. Terus, apa resiko terlambat bayar tagihan EasyCash? Berdasarkan situs resminya, bagi debitur yang telat atau belum membayar pinjaman yang diambil, ada risiko yang harus ditanggung. Hal pertama yang akan debitur terima berupa pesan peringatan terkait belum membayar melalui pesan WA, SMS, email, ataupun menelepon nomor yang terdaftar. Dan debitur juga akan dikenakan denda sebesar Rp40.000 tambah 2% dari pokok pinjaman jika terlambat membayar selama 1-2 hari. Kemudian, debitur akan dikenakan denda lanjutan sebesar 2% dari pokok pinjaman jika memasuki keterlambatan di hari ketiga dan seterusnya.
Terus, jika debitur tidak merespon peringatan dan panggilan telepon dengan baik, debt collector EasyCash akan datang ke rumah untuk melakukan penagihan. Terus, apakah EasyCash legal atau ilegal? EasyCash adalah platform keuangan digital yang sudah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. EasyCash melayani kebutuhan masyarakat Indonesia dengan teknologi AI, yaitu metode pengendalian risiko big data dan sistem skor kredit yang EasyCash kembangkan sendiri. EasyCash menjanjikan layanan yang aman dan nyaman bagi setiap nasabah sebagai bentuk perwujudan misi EasyCash dalam pengembangan inklusi keuangan global. Jadi, kesimpulannya, ketika kalian memutuskan melakukan pinjaman online, baiknya pengalaman saya ini menjadi masukan untuk dijadikan pertimbangan sebelum mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online. Karena rata-rata aplikasi pinjaman online menetapkan biaya admin tidak jauh berbeda. Ingat, bunga adalah pertimbangan kedua. Yang pertama adalah biaya admin yang harus benar-benar diperhitungkan. Oke, jika mengalami kendala dan ingin menanyakan informasi seputar pinjaman di aplikasi EasyCash, calon debitur bisa menghubungi layanan customer service aplikasi EasyCash untuk menanyakan informasi seputar pinjaman yang bisa diakses selama hari kerja mulai pukul jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Selain itu, debitur juga bisa menghubungi melalui alamat email aplikasi EasyCash berikut ini. Oke, demikianlah pengalaman saya mengenai meminjam uang di aplikasi EasyCash. Saya sarankan sebelum memutuskan meminjam di aplikasi pinjol EasyCash, sebaiknya baca dan pahami isi surat perjanjian secara keseluruhan. Nah, jika ada pertanyaan mengenai pengalaman saya meminjam uang di EasyCash, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.